sabar dan nanti yang menjelaskan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan harian kita pada hari ini, Kamis 2 Mei 2024, diambil dari Markus 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini yaitu Yesus berkuasa mengampuni dosamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan di pasal 2 ini berjudul Orang lumpuh disembuhkan. Dan melalui renungan ini hendak meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa menyembuhkan dan mengetahui apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus bisa mengetahui isi hati manusia. Salah satunya dapat kita baca di pasal yang kedua ini. Khususnya di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat? Ahli Taurat tersebut mencibir Yesus, mempertanyakan otoritasnya, dan menghakimi Yesus bahwa Yesus telah menghujat Allah. Ahli Taurat merespon secara negatif ketika Yesus hendak menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan setelah Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah disembuhkan." Yang dipikirkan ahli Taurat menunjukkan penolakan mereka terhadap kuasa dan otoritas Yesus untuk mengampuni dosa manusia. Ahli Taurat mempertanyakan otoritas Yesus untuk mengampuni dosa karena mereka berpikir bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni. Mereka tidak menerima dan tidak memahami ketika Yesus memberitahu bahwa identitasnya sebagai anak manusia, sebagai utusan Allah. Dalam perikop ini pun kita dapat melihat Yesus pun dengan segera merespon isi hati dari ahli Taurat tersebut. Yesus memberitahukan bahwa Yesus mengetahui isi hatinya.
Hingga di ayat berikutnya tidak hanya mengampuni dosa-dosa orang tersebut, tetapi Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut. Sehingga orang yang lumpuh tersebut bisa berjalan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita merenungkan kuasa Yesus di dalam kehidupan umat manusia sungguh luar biasa. Ia mengasihi dan memberikan apa yang dibutuhkan setiap umat yang datang kepadanya. Termasuk untuk Amang, Inang, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan sungguh mengasihi kita. Marilah kita menjauhkan pikiran-pikiran jahat kita. Baik pikiran jahat kita terhadap Tuhan maupun pikiran jahat kita terhadap sesama kita. Marilah kita turut bersuka cita ketika orang lain mengalami sukacita. Ketika orang lain diberikan berkat oleh Tuhan. Dan marilah kita juga turut berduka cita ketika orang lain juga mengalami penderitaan dan kesusahan. Melalui firman Tuhan untuk kita pada hari ini juga, kita diingatkan untuk janganlah kita saling menghakimi. Karena penghakiman itu adalah milik Allah, milik Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita untuk menghakimi, melainkan untuk mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari semakin yakinlah Tuhan memiliki otoritas terhadap diri kita, hidup kita. Bahkan Dia memiliki otoritas kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Semakin berimanlah kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Di mana Engkau menyapa kami melalui renungan pada pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa Tuhan memiliki otoritas kuasa untuk setiap umat manusia. Engkau memberikan apa yang dibutuhkan oleh setiap orang yang berseru kepadamu sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu, tanpa ada syarat, tanpa ada batasan yang lain. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong dan mampukan kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam kesempatan ini Tuhan kami mau berdoa syafaat ya Bapa. Kami mendoakan orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami, yang sedang berjuang untuk kesehatan mereka. Baik orang-orang yang juga sedang sakit, yang terbaring di tempat tidur mereka. Baik di rumah maupun di rumah sakit. Setiap orang yang sedang berjuang untuk pemulihan tubuh mereka. Atau setiap orang yang harus minum obat setiap hari. Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Biarlah iman yang mereka miliki ya Tuhan, itulah menjadi suatu semangat bagi mereka untuk menjalani hidup ini dan untuk menanti-nantikan kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga untuk setiap jemaat Tuhan yang merindukan pasangan hidup atau merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, atau merindukan pekerjaan yang lebih baik, usaha yang lebih berkembang lagi, Tuhan Engkau ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Untuk setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang menempuh pendidikan, baik dari tingkat TK, playgroup, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah juga Tuhan, dimanapun mereka menempuh pendidikan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, Engkau jagai mereka ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, berikan apa yang dibutuhkan oleh semua jemaat-Mu Tuhan di setiap langkah kehidupan mereka, keseharian mereka ya Bapa. Karena Engkau adalah pengharapan kami, karena Engkau adalah sumber dari segala sumber berkat ya Tuhan. Kepadamu lah saja Tuhan kami berharap, kepadamu lah saja Tuhan kami memohon. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.